Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Nurmahasari, mohon izin untuk menampilkan slide presentasi tentang STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Oke. Jadi, STP itu atau segmentasi, targeting, dan positioning itu memang sangat penting, apalagi di dalam konteks bisnis ya, karena STP itu sebenarnya itu sebagai rencana atau strategi pemasaran. Bagaimana kita memulai suatu bisnis kita dengan mengkonsepkan STP-nya dulu nih, bagaimana segmentasinya, targetingnya, dan positioningnya. Jadi tanpa STP, strategi pemasaran mungkin bisa tidak tepat sasaran dan dapat boros biaya. Nah, bagaimana riset STP itu penting? Jadi STP itu hal penting untuk diteliti karena bisa membantu perusahaan agar untuk mengidentifikasi pelanggan dan memahami mengapa mereka memilih suatu produk. Ini memberikan dasar ilmiah untuk keputusan strategis mulai dari desain produk hingga pengalaman pelanggan. Ya, kalau dalam prakteknya, kan memang sangat sudah banyak sekali yang mempraktekannya, terutama perusahaan-perusahaan besar. Jadi, penerapan STP itu ternyata mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam pemasaran dan pastinya terhadap penjualan. Salah satu contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu mensegmentasikan konsumennya berdasarkan demografi dan gaya hidup untuk kreasi produknya. Contohnya misalkan Coca-Cola yang tanpa gula atau zero sugar atau Coca-Cola yang biasa. Sedangkan Apple atau dengan produk iPhone itu dia mensegmentkan memposisikan merek premium dengan desain dan ekosistem yang terintegrasi dengan produk-produknya ada yang iPhone, ada juga iWatch dan lain-lain. Sedangkan Wadah itu memiliki target khusus yang pasar muslim dengan posisi sebagai merek kecantikan halal. Jadi ketiga contoh perusahaan ini dia sudah mengimplementasikan strategi STP di dalam pengelolaannya. Kemudian segmentasi, jadi intinya apa sih segmentasi itu? Jadi segmentasi itu adalah proses membagi pasar yang sangat beragam, heterogen, menjadi kelompok-kelompok konsumen yang kecil-kecil, begitu. Jadi menurut Gordon Armstrong, mendapatkan pentingnya segmentasi yang sangat akurat. Nah, segmentasi ini bisa kita bagi segmentasi tadi eh, berdasarkan kondisi demografis, usia, jenis kelamin dan pendapatan, atau kondisi geografis, berdasarkan wilayah, kota, atau iklim, berdasarkan kondisi psikografis, seperti gaya hidup, nilai, kepribadian, dan juga perilaku, seperti manfaat yang dicari dan loyalitas. Nah, ada juga yang dikatakan segmentasi perilaku, artinya adalah bagaimana kita mensegmenkan si pasar ini, yang konsumen-konsumen tadi itu, berdasarkan pengalaman dan perilaku mereka semua terhadap suatu merek. Nah, ini ada gambar dari bukunya Foto dan Keller ya. Jadi dari awal ini ada target market, kita pisahkan menjadi yang tahu akan produk kita sama yang aware atau yang tahu. Dari aware ini kita bedakan lagi yang sudah mencoba dengan yang sudah mencoba atau tried. Nah, dari yang tried ini kita juga pilah lagi nih yang menolak, terus juga belum membeli atau not yet repeated, dan membeli ulang atau repeatednya. Yang dari konsumen yang sudah repeated uh, purchase ya, itu kita bedakan lagi ke dalam loyal to other brand, feature, atau yang suka ganti-ganti merek, atau yang loyal terhadap brand. Nah, dari loyal to brand ini sebenarnya kita pilah atau kita segmenkan lagi, yaitu menjadi pengguna ringan atau light user, regular user, sampai yang sangat menggunakan atau heavy user atau maksudnya sudah sangat ketergantungan ya seperti itu. Ini contoh dari segmentasi perilaku. Nah, sedangkan T dan P-nya itu apa sih? Nah, P-nya itu adalah targeting. Targeting itu intinya itu dari tadi segmen yang udah kita kelompok-kelompokkan sifat-sifat ini. Nah, kita tuh mentargetkan atau memilih yang mana nih kira-kira kelompok kecil atau segmentasi yang tadi yang mau kita pilih menjadi eh, konsumen target kita gitu. Sedangkan positioning itu sebenarnya menetapkan bagaimana produk itu dipersepsikan di mata konsumen. Jadi kita tuh menanamkan kira-kira apa nih produk kita tuh mau tertanam di benak konsumen itu seperti apa, seperti itu. Jadi itu adalah targeting dan positioning gitu. Nah, kalau dilihat dari teori, kan teori itu kan ada yang grand teori yang paling luas ya, terus juga ada middle range teori dan applied teori. Nah, kalau STP ini
eh, kalau dilihat daripada implementasi atau di jurnal-jurnal itu, kebanyakan STP itu pada umumnya sebagai mid-range theory karena eh, STP ini tidak sangat luas. Sebenarnya tuh STP itu kan hanya sebagai strategi di pemasaran ya, atau lingkup kecil di manajemen pemasaran. Jadi kebanyakan itu STP itu sebagai mid-range theory ataupun juga applied theory. Jadi STP itu menjembatani analisis pasar dengan pengembangan proposisi nilai menjadikannya dasar keunggulan bersaing seperti itu. Nah, sedangkan konsep dan dimensi dalam teori STP, jadi ada 20 jurnal yang sudah saya review. Nah, dari semua jurnal itu, ternyata STP itu sebenarnya sebuah variabel juga. Ada variabel segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, dari setiap variabel S, T, dan P itu dia sebenarnya juga ada dimensi-dimensi yang seperti kalau yang segmentasi itu misalkan berdasarkan demografis, geografis, tipografis, dan perilaku. Kalau yang targeting mungkin dimensinya atau untuk targetingnya itu bisa ukuran, pertumbuhan, terus profitabilitas, intensitas persaingan, dan kesesuaian dengan kapabilitas organisasi. Sedangkan yang dimensi ketiga, positioning, itu mungkin dimensinya bisa dibentuk oleh keunikan manfaat, diferensiasi, dan nilai yang dirasakan konsumen dibandingkan pesaing. Seperti itu. Jadi ketiga dimensi ini, S, T, dan P itu saling terintegrasi dan terus berevolusi mengikuti perkembangan perilaku konsumen. Ya, sedangkan pengukuran variabel STP, jadi kalau ini eh, bagaimana mengukur variabel STP kalau dilihat dari jurnal-jurnal yang sudah saya review, jadi segmentasi itu ada dimensinya. Dimensi pengukurannya itu seperti perilaku transaksi, demografis, psikografis, perilaku belanja, sosial budaya. Sedangkan untuk targeting lebih ke fokus segmen, daya tarik segmen, strategi pemasaran, hubungan pelanggan. Nah, untuk yang positioning, kebanyakan pengukurannya itu dilihat dari atribut produk, layanan dan promosi, persepsi atau image ya, dan atau citra, dan juga digital perception. Jadi, pengukuran STP itu bersifat kontekstual dan multidimensi tergantung pada sektor industri, tujuan, dan pendekatan metodologi yang digunakannya. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi STP, ini berarti STP itu sebagai variabel dependennya. Itu kalau dilihat dari 20 jurnal yang saya review itu, si STP sebagai variabel dependen itu dipengaruhi oleh, pertama, kualitas data pasar, kedua pemahaman perilaku konsumen, ketiga kapabilitas organisasi, keempat pemanfaatan teknologi pemasaran, dan yang kelima itu dinamika lingkungan persaingan. Jadi dengan menempatkan STP sebagai variabel dependen, fokus analisis itu bergeser dari awalnya tuh apa sih dampaknya STP, tapi menjadi apa yang membentuk dan memperkuat kualitas STP itu sendiri. Jadi STP apa namanya dianalogikan menjadi variabel dependen di slide ini. Ya, lanjut. Nah, sedangkan ini sebaliknya yang tadi. Faktor atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel STP itu maksudnya adalah variasi variabel STP ini menjadi variabel independen gitu. Jadi yang dipengaruhi oleh variabel STP itu apa aja? Nah, menurut 20 jurnal yang saya review itu ada respon pasar langsung seperti minat beli, keputusan pembelian, niat konsumsi, atau ada juga yang persepsi dan citra merek seperti persepsi, brand awareness, dan lainnya. Terus juga loyalitas dan retensi, terus kinerja bisnis, dan juga outcome strategis lainnya seperti efektivitas CRM, misalkan, atau sikap retail, atau visibilitas, dan lain-lain. Jadi, ketepatan STP itu akan mempengaruhi persepsi konsumen, kesesuaian nilai yang ditawarkan, efektivitas komunikasi pemasaran, hingga pembentukan brand awareness, sikap loyalitas, dan keputusan pembelian. Nah, ini untuk model STP-nya. Jadi memang STP itu memang apa namanya jarang ya, jarang jurnal penelitian yang memuat bahwa STP itu adalah sebagai model STP gitu. Model STP dalam arti STP-nya itu sebagai variabel dependent itu sangat jarang ditemukan. Namun ini ada 8 artikel jurnal yang memuat model STP, di mana yang artikel nomor 1 sama satu nomor 3 ya itu STP itu ada sebagai model konseptual dan juga STP itu
posisikan sebagai variabel dependen. Sedangkan di artikel nomor 2, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, STP itu hanya sebagai model konseptual saja. Tidak ada di situ dikatakan STP sebagai dependen maupun intervening ataupun moderasi. Jadi mayoritas itu yang sudah saya review itu STP itu memang lebih banyaknya itu sebagai variabel independen gitu. Nah, tidak ada variabel intervening di dalamnya atau mediasi dan juga variabel moderasi. Nah, lalu kalau dilihat dari metode nih yang digunakan oleh beberapa jurnal yang saya review itu, memang masih didominasi oleh pendekatan deskriptif dan eksploratif, khususnya yang variabel yang segmentasi ya, segmentasi pasar. Mayoritas menggunakan cluster analisis, FFM analisis, dan statistik deskriptif saja. Ada juga beberapa yang seperti regresi linear berganda atau SEM PLS mulai terlihat, tapi masih sangat sedikit sekali seperti itu. Nah, sedangkan dari 20 jurnal itu konteks penelitian yang saya review itu kebanyakan konteksnya adalah produk konsumen dan UMKM seperti makanan, fashion, retail atau agribisnis. Terus juga ada sektor jasa tradisional, platform digital dan e-commerce, sektor non tradisional. Jadi mayoritas memang fokusnya adalah produk konsumen dan UMKM. Jadi fleksibilitas penerapan STP di berbagai konteks menunjukkan relevansinya sebagai kerangka strategis yang universal. Jadi sebenarnya tuh memang STP itu mencakup umum ya gitu, tapi kebanyakan tuh banyak digunakan pada konteks penelitian yang produk konsumen dan UMKM. Nah, kesimpulannya dan future research ya. Jadi STP tetap menjadi fondasi yang strategis untuk pemasaran, namun penelitian masih didominasi pendekatan deskriptif. Terdapat peluang besar untuk mengembangkan model STP yang lebih dinamis, menguji peran mediasi atau moderasi, karena tadi belum ditemukan ya dari jurnal yang saya review, dan memperluas konteks ke pemasaran digital dan UMKM berbasis teknologi. Baik, kalau begitu, jadi intinya penelitian tentang STP itu sudah banyak, namun masih pada umumnya itu STP itu sebagai variabel independen yang mempengaruhi konteks yang sesuatu yang lain gitu. Nah, mungkin masih bisa digali lebih atau dieksplor lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya sejatinya mode STP itu terbentuk sehingga penerapan implementasi strategi pemasaran STP-nya itu pun berdampak atau impactful seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.